Oke, terima kasih. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa teman-teman. Shalom, saya mau tanya, kenapa orang yang belum memiliki Yesus ini bisa kekayaannya banyak? Siapa yang kasih kekayaan ini? Kemudian pertanyaan berikut, kenapa orang yang belum terima Yesus, Tuhan tidak akan dengar doa mereka? Oke, kita akan bahas pertanyaan pertama. Kenapa orang yang belum memiliki Yesus ini bisa kekayaannya banyak? Siapa yang kasih mereka kekayaan? Kan mereka tidak memiliki Yesus ini. Pertanyaannya. Oke, itu begini. Setelah Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, Tuhan telah memberikan kemampuan, kekayaan dari sejak Allah menciptakan manusia pertama di Taman Eden. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, telah diberikan kepada manusia pertama untuk mengelola, merawat Taman Eden. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan pikiran, kecerdasan, kemampuan, serta kehendak kepada manusia pertama, yaitu Adam. Akhirnya, sekalipun mereka tidak memiliki Yesus, tapi mereka bisa kaya. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, karena mereka bertekun, belajar, dan sungguh-sungguh, sekalipun mereka tidak memiliki Yesus, tapi kemampuannya Tuhan telah kasih kepada manusia pertama, jadi mereka bisa kaya. Dari pertanyaan ada 3 jawaban yang saya berikan. Paling terakhir, pertanyaan lagi, apakah orang itu akan masuk surga? Kan dia akan kaya di dunia, banyak kekayaan, dia memiliki kebahagiaan karena dia punya kekayaan. Kita lihat kisah Lazarus dan orang kaya. Orang kaya dia memiliki makanan banyak, rumahnya mewah, kekayaan banyak. Tapi orang miskin Lazarus, dia mendapatkan bantuan Abraham. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kaya bilang apa? Abraham, mulutku sakit sekali, menjelupkan tetesan air mata di jari kukuku ini. Itu perumpamaan tentang orang kaya. Kenapa orang kaya tidak disebutkan? Karena itu perumpamaan. Orang kaya yang memiliki banyak kekayaan akan mendapatkan yang teladan yang dilakukan oleh orang kaya sama Lazarus itu. Oke, itulah pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa orang yang belum terima Yesus, Tuhan tidak akan dengar doa mereka? Kenapa orang yang belum terima Yesus, Tuhan tidak akan dengar doa mereka? Kita bahas sama-sama. Mulai dari Yesaya pasal 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan lukaku. Bahkan sekalipun kamu berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkan doa kamu, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi itu
apabila kamu mengadakan tanganmu untuk berdoa, kamu angkat tangan untuk berkata-kata dengan berbagai macam cara, sampaikan doamu dengan berbagai macam cara, tapi tidak akan Tuhan akan memalingkan muka waktu kita memanggil nama Tuhan. Tuhan dengar, tapi tidak akan menjawab doa kita. Itu yang dimaksud dengan Tuhan akan buat seperti waktu kamu memanggil nama saya. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Ini berarti Tuhan tidak akan mendengarkan. Tuhan itu bukan kayak kita manusia. Dia akan dengar, tapi maksudnya Dia tidak akan menjawab setiap doa yang kita ajukan kepada Tuhan. Sebab tanganmu penuh dengan darah, penuh dengan dosa, dengan darah. Akhirnya orang itu berdoa berkali-kali tapi tidak akan pernah meningkat yang apa yang dia baca. Kemudian orang yang tidak memilih Yesus baru bisa mendapat berkat setelah dia berdoa. Itu Tuhan menuntut orang itu untuk bertobat dengan hatinya yang baik. Kita lihat Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran Allah dan kelampangan hati Allah? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tuhan menuntut kita kepada arena yang membuat kita bertobat, tapi oleh karena kekerasan hati kita tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Tuhan, akhirnya kita tidak menerima apa-apa yang kita minta, apapun yang kita minta. Tetapi juga Dia akan menjawab doa kita karena Dia menuntut kita kepada pertobatan. Dan itu jawaban yang pertama yang berikut, Allah adalah sumber kasih dan penyayang. Jadi Dia akan menjawab setiap permohonan yang kita minta. Itu pertanyaan yang saudara ajukan. Terima kasih, semua pertanyaan ini menjadi pelajaran buat kita sekalian.